Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan terjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya ya, sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat bisa bermanfaat, tentunya sehatnya ini bisa bermanfaat untuk ibadah dan untuk bermanfaat orang lain. Perbanyak senyum, jangan lupa bahagia, tatap masa depan yang lebih cerah. Masa lalu yang menyakitkan jangan selalu ingat terus, tinggalkan sudah. Yang jelas setiap hari kita akan kecolongan umur, colongan kesempatan, maka kita jangan pernah menoleh ke belakang, terus menatap masa depan yang lebih menjanjikan dengan bacaan bismillah la haula wala quwwata illa billah untuk menuju sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Allah memuliakannya umatnya Nabi Muhammad dengan 6 perkara. Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad ini dengan 6 perkara. Dengan 6 perkara. Apa saja? 1. Allah menjadikan mereka miskin sehingga hisab mereka ringan. Jadi Nabi umatnya Nabi Muhammad ini ada 6 perkara untuk dimuliakan oleh Allah. 1. Dimiskinkan oleh Allah, atau Allah menjadikan mereka miskin supaya hisabnya ringan. Maksudnya apa? Setiap amal, setiap yang kita lakukan di dunia itu semua akan dihisab ya, semua akan dihisab, semua akan dihitung, dan semua itu akan ada bukunya, ada catatannya, dan semua juga akan terbalas, dan semuanya akan tergantikan. Kalau kita melakukan yang baik, pasti Allah akan membalas dengan yang baik. Tapi kalau kita melakukan yang jelek, pasti Allah membalas dengan jelek. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah Allah menjadikan mereka berbadan kecil sehingga nafkah mereka tidak berat. Juga Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling kecil. Umatnya Nabi Muhammad yang hari ini umur 50 tahun, ya, umur berapa? 60 tahun, 40 tahun sudah meninggal. Sekarang ini kalau kita umur 50 tahun, umur kita 60 kurang 10 tahun. Saya sekarang hampir umur 40 tahun. Jadi kalau umur saya 60 kurang 20 tahun. Kalau ambil kreditan yang tenor sampai dari 20 tahun, maka kita juga tidak akan lunas sebelum kita akan mati, dibawa mati. Nah, jadinya artinya umur ini sebentar. Nomor 3, Allah menjadi mereka lemah sehingga mereka tidak sombong. Jadi umat Nabi Muhammad juga lemah, paling kecil, dan tidak sekekar yang umat-umat terdahulu. Umat di sini itu umatnya Nabi Muhammad itu berbadan kecil dan lemah, tidak kuat seperti orang-orang Romawi. Nomor 4, Allah menjadikan umur mereka pendek sehingga dosa mereka sedikit. Juga Allah menjadikan umurnya itu pendek sehingga dosanya tidak banyak, sedikit. Makanya umur umat Nabi Muhammad itu 40, 50, 60. Kata Gus Baha, orang yang belum meninggal walaupun orang itu baik, maka itu tidak terlepas dari dosa. Kenapa?
itu ada kemungkinan masih akan melakukan zina, masih ada kemungkinan masih melakukan mencuri, melakukan korupsi dan lain-lain. Kenapa? Karena umurnya masih ada. Jadi yang membuat kita tenang itu ketika sudah mati, maka pasti tidak akan berbuat dosa. Apalagi nafsu ya, yang selalu menghantui setiap saat, yang selalu memberikan kita itu tidak nyaman, sehingga dengan nafsu itu banyak orang terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya harus kita bingkai-bingkai iman kita, harus kita rawat dengan cara pembacaan yang istiqomah, diridhoi setiap saat, maka akan membuat kita akan lebih tentram, hidupnya akan lebih bahagia. Terus nomor 5, Allah menjadikan mereka umat terakhir sehingga kesalahan mereka lakukan tidak diejek-ejek oleh umat kemudian. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat terakhir. Jadi umatnya terakhir. Jadi umat itu ada 25 ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Semua itu umatnya Nabi dan umatnya Muhammad adalah umat yang terakhir. Kalau ini tidak lolos, kalau bukan umat yang terakhir, maka akan masih diolok-olok oleh umat yang lain sesudah kita ya. Itu nomor 5. Terus nomor 6, Allah menjadikan mereka umat akhir zaman sehingga tempat mereka tinggal di alam kubur tidak lama ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat terakhir, dan nanti ketika kita sudah mati di alam kubur pun tidak lama, karena generasi kita kalau generasi kita sudah habis, maka akan digantikan oleh Dajjal ya, akan digantikan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan semua kita akan terbunuh dan semua akan mati, dan yang keluarlah seorang Dajjal. Dajjal itu apa? Penggoda manusia yang tidak ada habis-habisnya. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang baik, soleh dan solehah, dan diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin itu ya teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang telah terkira. Kami hanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.